Baik. Untuk menjelaskan Oke, Pak Putu, maaf kita tahan dulu karena kita akan melihat situasi terkini dari KPU RI. Kita lihat Cawapres Gibran Rakabuming Raka sudah hadir bersama dengan Capres Prabowo Subianto, kompak berwarna biru, mengenakan kemeja biru. Kita lihat apakah akan memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Tidak ada ya, Marti. Tidak ada pernyataan singkat, nampaknya langsung masuk ke gedung KPU RI. Artinya ini semua paslon, 3 paslon Capres-Cawapres sudah hadir di gedung KPU RI untuk deklarasi kampanye pemilu damai. Ini yang disampaikan Bung Rai, yang membedakan suasana memasuki masa kampanye pada pemilu 2019 dengan 2024. Jika kita refresh 2019, maka dinamikanya lebih kepada pembelahan isu, politik identitas, rivalitas antar calon. Kalau hari ini kita memasuki masa kampanye, distrust lembaga, kecurigaan publik terhadap misalnya lembaga netralitas TNI Polri, kemudian netralitas seorang presiden, kemudian kemampuan Bawaslu dan KPU yang bisa bersikap tegas. Betul. Jadi isu-isu semacam ini yang kemudian akan memasuki masa kampanye agak membedakan dengan pemilu 2019. 2019 saya kira relatif tidak terusik lah TNI Polri, lembaga kepresidenan, KPU Bawaslu. Kalau hari ini kan bergeser ke sana, maka ini taruhannya agak sedikit berat dengan jangka waktu kampanye yang juga lebih pendek untuk memastikan bahwa dua garda depan penyelenggara pemilu dan pengawas ini betul-betul bisa dipercaya publik. Kalau ini runtuh, selesai kita. Ketika MK juga sudah selesai hari ini, begitu tidak dipercaya misalnya, penyelenggara tidak percaya, kita akan memasuki masa-masa yang sulit ketika proses pemungutan suara. Ya, oke. Nah, ini kan sebetulnya ketimbang hasil pemilu 2024 nantinya ramai dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, di mana marwah MK juga saat ini sedang kemudian dipertanyakan marwah yang oleh publik seperti itu. Harusnya KPU dan juga Bawaslu ini bisa menjadi penyelenggara pemilu dan juga wasit yang bisa bekerja maksimal dan independen seperti itu seharusnya ya. Seharusnya begitu, dan konkret di lapangan, tidak di level wacana. Karena wacana hari ini banal lah, tidak punya nilai gitu kalau kita mau katakan dengan jujur. Pernyataan-pernyataan politik di pejabat publik hari ini soal itu, dia ingin bukti konkret, publik ingin bukti konkret. Oh, kalau tidak boleh pasang baliho, memang bersih sudah seluruh Indonesia. Baik billboard, baik apa, begitu kan ingin real. Baik, mungkin kita bisa mengomentari situasi yang terjadi di dalam gedung KPU RI sendiri, Pak Putu dan juga Bang Rey. Ini kita lihat Capres Prabowo sedang bersalaman dengan Pak Anies Baswedan, kita lihat. Karena memang sesaat lagi acara deklarasi damai akan segera dimulai. Kadang-kadang yang begini-begini ini yang justru jadi bahan perbincangan di tengah masyarakat ya. Bagaimana cara salamnya, ya, bagaimana penerimaannya, komunikasinya. Gitu. Saya kira dengan masuknya kita ke tahap kampanye, ada baiknya masyarakat kita memang diajak juga berpikir bukan pada gaya. Gitu. Karena gaya setiap orang pasti berbeda. Apalagi katakanlah Jawa dan Jawa misalnya, udah jelas itu berbeda. Bahasanya juga, cara mengungkapkan sesuatu juga pasti berbeda. Gitu. Oleh karena itu mungkin masyarakat sesuai dengan masuknya ya kampanye ini harus lihat substansinya apa. Nah, Anda melihat sudah seperti itu belum sih sebelum masa kampanye? Belum. Mengenai adu gagasan, konsep, program yang diusung. Kalau kita lihat ya, saya kira dalam 1 bulan terakhir lah ya. Kan memang banyak sekali forum-forum yang dibuat bagi 3 pasangan calon presiden, dan itu menurut saya bagus banget. Itulah yang mesti harus ditumbuhkan. Tapi kalau kita lihat hasil survei itu mengkonfirmasi perpindahan pemilih itu bukan karena ide. Pemilih kita melankolis ya. Perpindahan pemilih itu dari A ke B, B ke C itu karena gimmick gitu loh. Oke, nah ini menarik banget untuk dibahas. Melankolis dan baper. Mengenai karakter pemilih dan bagaimana nanti gaya kampanye yang dilakukan oleh para paslon. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu pemirsa.